like made in Japan. The beauty of her face was beyond my wildest dreams. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, di sini kami akan membuat video tugas podcast yang berjudul Memahami Perilaku Manusia Melalui Teori Behavioristik B.F. Skinner. Saya Aidina Zahra, saya di sini sebagai host dan teman saya. Perkenalkan, nama saya Ima Putri Melati, saya sebagai pembahas tokoh. Saya Alisa Nurul Imani sebagai pembahas reforman dan punishment. Saya Furqon Miftahullah sebagai pembahas penerapan dan kritik teori. Halo teman-teman, selamat datang di podcast kami. Pada episode kali ini kita akan bahas salah satu teori penting dalam ilmu psikologi, yaitu teori behavioristik B.F. Skinner. Bersama saya sudah ada 3 teman diskusi yang akan bahas topik ini dari berbagai sudut pandang masing-masing. Ada Ima, Alisa, dan Furqon. Halo teman-teman, bagaimana kabarnya? Halo Dina, kabar baik. Senang bisa ikut berdiskusi mengenai teori yang sangat berpengaruh dalam perkembangan ilmu psikologi ini. Halo semuanya, semoga teman-teman yang mendengarkan juga dalam keadaan baik. Pada podcast kali ini kita akan bahas bagaimana perilaku manusia terbentuk melalui proses belajar. Betul, dan kita juga akan melihat bagaimana teori ini diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, terutama dalam pendidikan dan konseling. Sebelum membahas lebih jauh, mungkin Ima bisa menjelaskan siapa sebenarnya B.F. Skinner dan apa yang dimaksud dengan behavioristik. Baik, B.F. Skinner adalah seorang psikolog asal Amerika yang mengembangkan teori behavioristik. Menurut Skinner, perilaku manusia dapat dipahami melalui hubungan antara stimulus, respon, dan frekuensi. Artinya, perilaku seseorang dapat terbentuk karena adanya pengaruh lingkungan serta pengalaman yang dialaminya. Skinner berpendapat bahwa manusia belajar melalui konsekuensi dari perilaku yang dilakukan. Jika suatu perilaku mendapatkan hasil yang menyenangkan, maka kemungkinan perilaku tersebut akan muncul kembali. Jadi menurut Skinner, lingkungan memiliki peran besar dalam membentuk perilaku manusia. Benar, lingkungan memberikan pengalaman yang dapat memperkuat atau mengurangi suatu perilaku. Selanjutnya Alisa akan menjelaskan konsep utama dalam teori Skinner, yaitu operan conditioning. Baik, konsep dari teori Skinner itu dibagi menjadi 2, operan conditioning dan pengkondisian operan. Pengkondisian operan adalah proses belajar ketika perilaku seseorang dipengaruhi oleh konsekuensi yang mengikuti perilaku. Dalam teori ini terdapat 2 konsep penting. Yang pertama yaitu reinforcement, penguatan, dan punishment atau hukuman. Reinforcement adalah suatu tindakan yang bertujuan untuk meningkatkan kemungkinan munculnya perilaku kembali. Contohnya itu seorang siswa yang mendapatkan pujian dari guru karena ia sering mengerjakan tugas, ia akan termotivasi oleh tersebut. Sedangkan punishment adalah tindakan yang bertujuan untuk mengurangi kemungkinan suatu perilaku dilakukan kembali. Contohnya itu, siswa yang sering melanggar aturan diberikan teguran, ia akan agar memahami bahwa perilaku tersebut itu memiliki konsekuensi yang tinggi. Apakah reward yang sama bisa menghasilkan respon yang berbeda pada setiap orang? Bisa, karena setiap individu memiliki pengalaman, kebutuhan, dan motivasi yang berbeda. Misalnya itu ada 2 siswa, yang satunya itu ketika mendapatkan pujian, ia akan menjadikan motivasi, sedangkan yang satunya itu karena sudah terbiasa dengan pujian tersebut, dia akan biasa aja.
Menarik sekali. Selanjutnya, Furqon akan menjelaskan bagaimana teori Skinner diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Teori Skinner banyak diterapkan di berbagai bidang. Salah satunya yaitu di bidang pendidikan. Contohnya yaitu saat guru memberikan penghargaan kepada siswa yang aktif berdiskusi atau mendapatkan nilai yang bagus. Hal tersebut merupakan reforman positif karena dapat meningkatkan motivasi belajar siswa. Nah, dalam kehidupan sehari-hari kita juga sering melakukan reinforcement kepada diri sendiri. Misalnya seorang membuat target belajar dalam 1 minggu, kemudian memberikan hadiah kepada dirinya sendiri ketika berhasil mencapai targetnya. Dalam bidang konseling, teori behavioristik dapat digunakan untuk membantu seseorang mengubah kebiasaan buruk menjadi perilaku yang lebih positif melalui latihan dan penguatan secara bertahap. Baik, setiap teori pasti memiliki kelebihan dan kekurangan. Furqon, bagaimana kritik terhadap teori Skinner? Salah satu kelebihan teori Skinner adalah memberikan pemahaman bahwa perilaku dapat dipelajari dan diubah melalui lingkungan. Teori ini juga mudah diterapkan dalam pendidikan dan konseling. Namun, teori ini mendapat kritik karena dianggap terlalu menekankan faktor lingkungan dan kurang memprihatinkan aspek internal manusia seperti pikiran, emosi, dan perasaan. Manusia tidak hanya bertindak berdasarkan stimulus dan konsekuensi, tetapi juga memiliki kemampuan berpikir dan membuat keputusan. Saya setuju. Walaupun teori Skinner memiliki keterbatasan, teori ini tetap memberikan kontribusi besar dalam memahami bagaimana perilaku manusia terbentuk. Kalau menurut kalian, apakah hubungan masih relevan digunakan dalam pendidikan saat ini? Kalau menurut saya masih relevan, tetapi juga harus diberikan dengan cara yang tepat. Hukuman tidak boleh bertujuan untuk menyakiti siswa tersebut, melainkan untuk membantu seseorang memahami kesalahan dan memperbaiki perilakunya. Saya juga setuju, namun penggunaan reforman positif biasanya lebih efektif karena dapat membangun motivasi dari dalam diri seseorang. Benar, pendidikan yang baik bukan hanya memberikan hukuman ketika seseorang salah, tetapi juga memberikan apresiasi ketika seseorang melakukan hal yang benar. Baik teman-teman, dari pembahasan kita hari ini dapat disimpulkan bahwa teori behavioristik Skinner menjelaskan bagaimana perilaku manusia dapat terbentuk melalui proses belajar, terutama melalui reinforcement dan punishment. Terima kasih untuk Ima, Alisa, dan Furqon atas diskusinya. Terima kasih juga. Semoga untuk pembahasan ini bermanfaat bagi teman-teman semua. Ya, sampai bertemu podcast selanjutnya. Saya, Dina, pamit undur diri. Sampai jumpa dan terima kasih sudah mendengarkan podcast kami. Sekian podcast kali ini, kurang lebihnya mohon maaf. Kami dari kelompok 5 undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Behind the scene.